abang pukul, ya kan? Sampai kamu nangis, bahkan sampai kamu pingsan. Ingat nggak? Andai kata pada saat itu begitu abang telepon, di mana dek? Kemana? Ada urusan apa? Kemana? 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 Ya nggak dek? Terus terang di situ abang merasa gagal banget. Jadi kakak sekaligus orang tua laki buat kamu. Anjir banget. Sekarang kita bakal lanjut cerita lagi nih ya kan. BTW sebelumnya ini benar-benar dibuat semurni mungkin karena kami nggak mau di sini tuh kita tuh selalu dianggap settingan gitu ya kan, selalu dianggap drama. Memang mungkin banyak banget yang bilang coba deh kalau misalkan masalah keluarga tuh nggak usah dibawa ke media sosial. No, kita tuh bukan bawa masalah keluarga ke media sosial, tapi karena kita adalah orang-orang yang bisa dibilang public figure ya kan. Apa aja masalah kita, jangankan itu, kadang-kadang kita pakai baju udah bagus nih, ada aja tuh komentar baju doang bagus, gelangnya udah gini, ya kan? Kadang-kadang kita pakai kayak gini, topinya beli di mana? Pasti sepatunya bagus banget, nah kan? Kayak gitu ya kan ya? Kadang kan banyak banget tuh. Kadang kayak aku Pal. Pernah dulu buat konten di mana ya kalau nggak salah, terus dikomenin nih, apa yang dikomen? Backgroundnya apa? Ya ampun rumahnya jabuk banget ini segala macam. Ya ampun Soibah, followers doang banyak, ternyata hordennya harga 35.000. Pernah kan kalian lihat kayak gitu kan? Gue nggak pernah lihat, sumpah. Komentar di Demi YouTube Allah. Di YouTube itu komentar di YouTube ada, sumpah. Nah, jadi gimana caranya? Ya emang sih kita mau baiknya kayak apa tetap buruk di mata orang yang nggak tahu dan nggak kenal sama kita. Benar. Tapi fungsinya di konten ini adalah buat ngelurusin aja sih. Gimana caranya tuh buat ke depannya kita harus lebih belajar lagi nih, ya kan? Belajar bukan cuma buat diri kita sendiri. Karena kita adalah orang-orang konten kreator, kita orang-orang public figure, otomatis kita harus membuat konten yang gimana caranya bisa jadi contoh buat yang lain nih, buat para penonton yang ada di sini. Jadi bukan berarti kita tuh ngebawa masalah, bukan. By the way, kami juga minta maaf banget kalau misalkan di adegan di video ini mungkin agak gimana gitu ya kan ya. Ya, yang lain juga bebas kok, kalau misalkan ada kesel nggak apa-apa, lampiaskan aja kalau misalkan emang nggak suka tentang sifat aku yang kayak gimana dan menurut kalian aku berlebihan, kalian wajib banget buat ngomong jujur di konten ini karena abang nggak mau masalah kemarin itu bakal terulang lagi karena abang udah terus terang abang nyesal banget, makanya kita adakan konten podcast kayak gini ya kan. Tadi ceritanya sampai mana? Yang adegan teleponan. Oke, terus abang bilang apa? Pulang gitu ya. Ya, pulang. Terus abang ngomong pulang. Sebelum itu juga abang bilang, sepenting apa sih dek kamu di rumah temanmu? Ini nah bang, Seba tuh disuruh ngumpul. Tadi Seba sekalian juga ngantarkan jajan, begitu kan. Jajan Terus, apa? ya. Kan teriak tuh, aku dengar tuh masih. Jajan apa? Dia bilang kayak gitu. Jajan, begitu kan. Jajan buat isi di mobil juga berikan juga ke mereka gitu. Iya bisa deh kamu kayak gitu, abang udah ngelarang. Tapi tungguinlah, itu bukan temanmu, itu saudaramu ini segala macam. Yang saya bawa kan es krim, yang saya bawa tuh es krim. Kalau misalnya saya nungguin nopal, es krim itu mencair, baru es krim itu mencair, saya kasihkan ke teman saya. Pasti mereka bilang gini, kok mencair? Ini saya nih niat apa enggak? Gitu nah, kayak gitu. Mungkin kayak apa ya? Saya langsung mikir kayak, abang ini kok kayak gini gitu. Langsung saya bilang kayak gini, abang saya kan belum kasih tahu abang kenapa saya ke tempat teman. Ya belum kasih tahu alasannya gitu ya. Belum ngomong. Penjelasannya. Abang langsung main bentak-bentak, langsung pulang kayak gitu aja. Kayak gitu nah. Terus langsung mati teleponnya. Dah, saya di situ langsung nangis kan Bang Bi. Langsung bingung. Bang Bi bilang, "Sudah. Bang Bi, kenapa sih Soibah tuh kalau misalnya berbuat baik pasti Ada jalan. ada aja gitu nah." Apa ya? Pokoknya itu Soibah tuh nangis. Aku selalu coba tenangin dia. Nah, waktu aku sudah itu tuh baru Kenapa sih tuh nangis? Pikiran si Batu kayak gini nah. Kita tuh kan selama enak, terus tuh kayak ada punya uang gitu, nyelutuklah teman-teman kita. Nggak bilang mereka jahat, tapi paling enggak kayak sekarang sombong ya Soibah kayak gitu nah. Nggak mau ngumpul sama kita lagi. Nah, si Batu jangan sampai ada orang ngomong kayak gitu nah. Mana kan kebetulan video call pas dia lagi jajan, masa nggak nah nggak mau sampai kayak gitu. Dan saya tuh nggak mau dibilang
sombong, cuman uang kayak gitu doang. Kita tuh selalu bilang, bang nanti kita sedekahkan, ini segala macam. Iya ayo. Nah tapi apa? Niat doang tapi nggak langsung diiniin. Kerjain. Nah kebetulan karena posisi Bani lagi di jalan, Sipa kebetulan sudah kayaknya ini nggak bisa deh diundur-undur, sudah langsung aja kasih gitu. Kayak apa Bang Bi datang kasih jajan bumerang langsung balikan Bang Bi. Ih sumpah, saya langsung kayak kayak sebenarnya harus kayak apa nah. Mungkin ya awalnya itu kayak miskomunikasi sih antara aku, Soibah sama Nopal. Karena yang kupikir Soibah itu udah ngomong, maksudnya itu nganter jajan. Ternyata Soibah ini belum ada ngomong gitu loh. Kayak ninggal Nopal ini aku nggak tahu karena aku supir kan, maksudnya itu ngikut aja apa yang dia omongin Soibah. Karena aku udah ngasih saran di awal, kita tungguin aja dulu. Soibahnya lama, belo itu pasti lama. Ya makanya kan HP Nopal tinggal di mobil, bahkan dikira ditunggu kan. Makanya itu. semua barang-barang Nopal taruh di mobil. Nah waktu sudah sampai nih di depan gang parkir mobil udah aku nih, Soibah ini masih nangis. Nggak lama kemudian abang itu sudah keluar naik motor. Ya nggak, tapi abang nggak pakai jaket, aku ingat banget masih abang tuh keluar pakai motor. Ya? Soibah nggak lihat, Soibah dalam mobil masih merenung. Karena waktu itu jaket aku ada di dalam jok. Abang itu keluar langsung ngegas tuh pakai motor, dah. Pokoknya sampai situ nggak ada kabar lagi sama sekali sampai malam tuh. Malam tuh bingung, kirain kemana gitu. Nganggapnya biasa aja gitu ya. Iya. Karena biasanya aku juga jarang pulang gitu kan. Kalau aku sendiri sih anggapnya, mungkin karena aku nggak tahu yang masalah dalam rumah, paham nggak sih? Ya Bang? karena kita posisinya lagi di luar dan kita selalu berpikir positif, terutama Soibah. Kok abang nggak pulang-pulang ya gitu. Nah kok di rumah apa-apanya maksud kayak tempat sampah kepecah ya, mungkin jatuh kali. Nggak berpikir abang kayaknya ngampas-hampas benda lagi, atau abang kayaknya ke rumah teman deh sebentar. Tuh kayak apa ya, Karena pokoknya pikir baik aja kita, nanti dia pulang kok 2 hari. Wait, emangnya begitu abang pergi, kalian lihat abang pergi bawa motor laju-laju langsung, kalian nggak naik ke atas langsung? itu naik, aku ngangkut barang. Setelah naik ke atas, apa tanggapan orang rumah? Ada ngomong apa? Nggak ada, diam aja, diam sama sekali. Ibu yang Soibah naik, Soibah lihat berhambur semua, Nopal di situ cuman tunduk doang. Ibu kayak ada suara nangis tapi ditutup pintunya. Ibah nggak langsung masuk ke kamar, langsung tutup pintu, udah diam aja di kamar selama 2 harian. Malamnya baru aku ngomong tuh sama Nopal, ada apa sebenarnya terjadi. Gue bilang kenapa malam itu jam berapa ya, di atas jam 10 kalau nggak salah. Aku tuh cerita sama Nopal, kenapa sih Pal, ada apa, karena kan aku nggak tahu kejadian dalam rumah. Nah disitulah Nopal cerita ada ya sedikit ribut, problem lah sama orang rumah segala macam. Di situ. Nah waktu itu udah tuh jam berapa ya, kita keluar langsung cari abang tuh. Besoknya itu. Besoknya. Besok malamnya. Tidur lah itu. Mungkin capek atau apa, tidur lah itu. Tidur. Besok paginya belum ada abang datang. cari lagi. Inisiatif tuh kayak jam berapa Pak kita cari tuh ya? Cari lagi kan kalian pokoknya. Pertama dia nih lab di Bigo kan. Abang lab di Bigo kan sambil makan tek-tek. Ya. Malamnya itu ya, langsung kita malamnya. cari. Abang lab di Bigo Bang Pi. Kita Kita cari Kak. Ayo sudah. Nah, di belakang Bigo tuh kan pas abang lagi lab Bigo kan ada kayak Spanduk gitu kan. spanduk HP. motor, Iya, motor, motor. nomor HP. Sumpah, aku sama Nopal itu yang satu lab, Iya. yang satu tuh cari nelpon nomor telepon itu. Iya, tapi nggak diangkat. Aku nelpon nomor itu nggak aktif. Aku coba cari. Gue bilang Pal, kayaknya firasatku ini di Jalan Jakarta deh. Iya. Waktu di Jalan Jakarta, carilah itu keliling cari abang di mana. Nggak ketemu sampai di Jalan Jakarta. Kalau orang Samarinda orang pasti tahu. Aku keliling dari Jalan Jakarta sampai Lobakung, sampai Big Mall, sampai Teluk Lerong, putari pokoknya kita Jalan ketemu. Citras itu, pokoknya Jalan Putari nggak ketemu, nggak tahu rukonya yang mana, karena yang ku tahu rukonya itu ada pagar hitam, terus kayak besi-besi gitu. besi-besi hitam, di belakangnya itu ada tuh tulisan apa sih, pintu yang tulisan semen 3 roda apa, pokoknya warna-warna biru merah. Nah itu di situ dah. Oke, pada intinya adalah kalian hari pertama aku pergi sampai besoknya baru cari. Iya. Kejadian kalian cari pagi, siang, sore, malam. Dari malam sih itu.
Malam. Malam ya? Iya, malam. Oke, yang aku tangkap di sini adalah kenapa malamnya baru Bang Vi tanya ke Nopal, ada apa? Padahal waktu datang udah ngeliat nih, udah pada berantakan semuanya kan, pada diam-diaman, kenapa nggak tanya? Nah, kalau kita tanya dalam posisi orang seperti itu, tipis kemungkinan kita disahutinya. Alangkah baiknya tunggu dia dulu reda. Nggak mungkin nggak. Nopal masalahnya ada di sini dan Nopal tahu ceritanya. Apa hendak ngomong? Kenapa dia nggak ngomong? Karena dia emosi juga, dia ditinggal. Sekarang Nopal harus jujur kali ini. Ini harus jujur kali kau. Pada saat kejadian itu aku pulang, aku marah-marah ini segala macam. Gara-gara kau ditinggal, perasaan kau ditinggal apa? Jujur aja terus terang. Yang pertama nggak nyangka aja sih, masa teman dekat banget gitu kita ditinggal ya kan. Catat, 1. Kedua. Yang kedua, ya itu tadi Bang bilang emosi ada juga. Ketiga. Sudah sih itu aja Bang. Udah, karena abang orangnya selalu bisa mengerti posisi orang lain. Abang nggak pernah mau ngerti posisi abang sendiri. Abang ngelihat orang lain, oh ini yang dia rasakan ini yang dia rasakan ini. Abang ngerti pada saat itu kalian tuh pada bingung semuanya karena pada sibuk masing-masing. Tapi hey, catat 1, temanmu, sahabatmu, saudaramu. Dan kita ini udah bukan teman atau sahabat lagi, udah kayak saudara. Itu 1, ya kan? Yang kedua, kenapa abang pada saat itu langsung telepon ke kamu? Abang mikir, what the fuck? Ini saudara kamu yang tiap hari makan bareng, tidur bareng, cari uang bareng. Kau tinggalkan cuma buang air besar. Emangnya 1 jam buat nunggu dia buang air besar rugi? Nggak rugi. Salah nggak abang bilang kayak gitu? Ya salah sih, benar. Abang kenapa langsung telepon langsung marah-marah? Nggak nyangka. Dan abang pada saat itu tuh emang emosi banget. Kenapa emosi banget? Abang tuh lagi nungguin uploadan. Sumpah, abang waktu itu nggak ada tidur malamnya. Ya nggak? Kalau nggak percaya, buka di YouTube abang waktu kita di mall, hitam banget itu mata. Kenapa abang bisa nggak tidur? Karena abang nungguin uploadan nih, yang diedit sama Ray sama Ari. Waktu abang pulang, Ari di atas tidur, Ray di bawah tidur, Nopal tidur di lantai. Ada ibu. Kaget. Niat aku adalah begitu pulang, Ari sama Ray kasih kabar bagus, bang, ini udah bisa diupload. Kenapa? Karena ini jam kerja. Paham nggak? Paham. Iya. Dan aku udah bilang, aku nggak bakal tidur kalau konten itu nggak diupload, ya kan? Iya. Tapi mereka selalu kasih janji aku. Waktu sore dia bilang malam udah selesai bang. Waktu malam dia bilang nanti subuh udah selesai bang. Waktu subuh dia bilang nanti pagi udah selesai. Waktu pagi mereka bilang siang udah selesai. Tapi sampai sore itu nggak selesai. Siapa yang nggak kecewa kalau kayak gitu, kutanya? 1. Tapi aku nggak pernah nih. Aku selalu bilang, kalian bukan karyawan dan aku bukan bosnya, ya kan? Benar. Abang selalu bilang kayak gitu kan? Iya, benar. Kita adalah satu adalah kita. Kalau mau uang kerja, ya kan? Apapun itu kerja, harus bisa, ya kan? Andai kata pada saat itu aku merasa bahwasannya diri aku nih bos, andai kata nih dia, abang nih pada saat itu nih, abang berpikir, aku juga kok bosnya. Sumpah demi Allah, tanpa pikir panjang, begitu masuk rumah, abang lihat Ari tidur sama Ray tidur, pulang kalian, gak usah kerja lagi di sini. Sumpah, abang bakal bilang kayak gitu. Kalau abang berpikir abang nih bos. Kenapa? Kok gaji tiap bulan tapi aku juga yang kerja? Iya nggak? Iya. Masa aku juga yang bayar buat editornya aku juga yang kerja. Mending nggak usah. Itu, ya kan? Akhirnya aku nih karena aku nggak pernah kayak gitu, ya kan? Aku selalu ngerti posisi orang. Begitu datang kuliah tidur, oh mungkin capek nih, ya kan? Udahlah duduk. Loh, Pal, tanya Pal, lembut kan aku ngomong? Loh, Pal, kok sendirian? Ya ini bang, aku ditinggalin di segala macam. Ibu langsung gambar. Ibu bilang kayak gini, itu tadi Nopalnya tuh nampulik jalan kaki. Kenapa bisa? Ya HP-nya di dalam mobil. Tahu saya baca tadi itu ada urusan kan sama temannya segala macam. Telepon lah. Kenapa abang langsung telepon? Abang lihat jelas dek, sumpah. Abang lihat jelas mukanya Nopal kayak apa dan abang tahu apa perasaan Nopal pada saat itu. Akhirnya tadi dia jujur. Yang pertama, nggak nyangka. Yang kedua, emosi. Ya kan? Coba kalian tempatkan posisi kalian kayak gitu. Ada yang bisa nahan panggilan alam ini rupanya? Nggak ada. Ya kan? Iya. Nggak ada. Namanya sakit perut, ya kalau bisa di dalam mobil empreknya. Ya nggak? Iya, benar. Tapi karena malu ya kan, nggak mungkin nih di rumah orang. Ya kan? Akhirnya mampirlah ke masjid. Coba andai kata pada saat itu ada abang dalam mobil, pasti abang bilang, nanti dulu dek, kalau teman memaksa, kita teleponkan Gojek aja, kita teleponkan ojol aja, suruh ojol antar makanan, suruh ojol antar cemilan. Kenapa? Karena kita punya stok kepentingan. Karena abang yakin buang air besar nggak sampai 3, 4, 5 jam enggak, ya kan? Nah, karena abang nih kesian kali sama Nopal,
abang tuh takutnya gini loh, Dek. Suatu saat manusia itu akan mengingat kesalahan orang, terutama orang itu orang baik bagi dia, ya. Nih abang kasih tau nih. Kalau teman sekedar teman, udah kayak gitu aja. Tapi kalau udah yang ada rasa saudara, nih abang kasih tahu. Mungkin kamu ingat dulu abang pernah pukul kamu gara-gara kamu melawan sama si Dwi. Gara-gara pulang sekolah, kamu nggak mau dijemputi, kamu nggak mau diantar depan sekolah. Kalau lambat marah, ya kan? Kamu sanggup sedikit marah, abang pukul, ya kan? Sampai kamu nangis, bahkan sampai kamu pingsan. Ingat nggak? Kenapa? Abang masih ingat itu, dan abang yakin kamu juga pasti masih ingat kan? Karena kita saudara. Beda kalau kita teman biasa. Ya udah. Ya kan? Yang abang takutkan adalah kalau misalkan pada saat itu abang udah telepon kamu, mungkin waktu kalian pulang datang ke sini, Noval bisa biasa aja, bisa senyum masih. Ya kan? Tapi dalam hatinya mungkin sampai detik ini masih ada. Kemarin maka aku ditinggalin, mentang-mentang pakai mobil segala macam. Ya nggak, Pal? Benar. Meskipun dia orang baik sekalipun, tapi suatu saat pasti ada. Apalagi pada saat ada kesalahan kau sekecil apapun itu pasti terungkit. Karena kita nih tiap hari sama-sama, ya kan? Makan, kerja, tidur kita sama-sama. Abang tuh antisipasi itu jangan sampai terjadi. Padahal. Andai kata pada saat itu begitu abang telepon, di mana, Dek? Kemana? Ada urusan apa? Kemana? Sampai akhirnya abang kayak gitu. Jujur, kenapa emosi? Jawabannya menyepelekan banget. Kenapa? Satu, tadi janjinya waktu di mall mau kemana? Cari Kambing. Kenapa larinya ke sana? Itu satu. Sedangkan abang selalu ngajarkan kalau ada kerjaan dulu diurusin. Setelah kerjaan udah selesai udah. Ya enggak? Karena kita kerja itu bisa dibilang 24 jam nih, enggak ada jam kerjanya. Karena semuanya kita yang urus, ya kan? Iya. Akhirnya emosi. Yang paling bikin emosi kan Sohibah kan udah ngerti abang kayak apa, ya kan? Sohibah udah bilang abang ngerti abang itu kayak gimana orangnya. Harusnya pada saat itu dengar dulu Sohibah kayak gitu. Bukan malah apa sih Sohibah, apa sih abang? Masih bilang kayak gitu. Jujur abang kaget pada saat itu. Kaget banget. Kok bisa dia ngebentak aku? Sampai ada jawaban dari Sohibah, abang yang ngajarin. Wow. Ya enggak, Dek? Terus terang di situ abang merasa gagal banget. Jadi kakak sekaligus orang tua laki buat kamu. Abang merasa gagal banget. Sampai kamu bilang, abang yang ngajarin. Sumpah, abang merasa gagal. Ya ampun, ternyata aku ngelajarin adik aku bertahun-tahun. Ku bimbing, ku ini segala macem. Aku salah ternyata ngedidik dia. Pulang! Pulang! Andai kata pada saat itu, iya sudah ini segala macam ya dengan dulu segala macam. Pulang, duduk baik-baik, ya kan? Gak mungkin abang abang gak pernah kayak gitu. Terakhir kejadian waktu kamu pukul sampai waktu abang pukul kamu sampai pingsan itu terakhir kali abang pukul kamu, sehabisnya abang gak pernah lagi main tangan karena abang tahu kayak apa kondisi kita dulu. Dan kalau sampai abang mukul apalagi bersuara tinggi, itu artinya kesalahan itu fatal. Ya kan? Tapi ya udah, ya kan? Itu nggak perlu dibahas lagi nih. Karena itu memang kesalahan pada saat itu. Abang yakin dan abang jujur, abang nyesal banget pada saat itu. Kenapa bisa abang nyesal? Abang nggak nyangka aja. Abang nggak nyangka Sohibah, Bang Fi bisa ninggalkan Noval di masjid. Yang kedua, abang nggak nyangka orang yang ku gaji setiap bulan masih membiarkan aku kerja juga. Maksudnya kerjaan mereka aku juga yang kerjai. Wow, itu wow banget tuh. Ya kan? Bukan gaji buta ya bahasanya. Akhirnya karena emosi berdirilah abang nih. Bar, tendang itu bak sampah. Kenapa? Saking emosi kali. Gak ada yang bisa dilepaskan rasanya. Tapi abang tahan nih, ya kan? Gak mungkin lah abang pukul Noval. Gak mungkin Ari tidur di atas abang datangin. Bam, bam. Atau Ray lagi tidur. Kamu Ray tidur lagi tuh. Bam. Gak mungkin. Lampiaskanlah ke barang. Abang pada saat itu, demi Allah abang masih sadar. Kenapa abang tendang bak sampah? Karena bak sampah gak seberapa. Memang, biar kayak apa itu perilaku yang salah, ya kan? Tapi siapa yang bisa kontrol emosi? Contoh, Sohibah aja bisa kok ngebentak-bentak abang karena emosi. Ya nggak? Ya, benar. Nopal pun bisa juga waktu kejadian itu dia diam-diam aja karena emosi. Ya nggak? Ya, benar. Tapi ini ya abang harap sih kedepannya jangan sampai kayak gitu lagi, ya kan? Terjadi lagi sih. Oke. Setelah abang tendang itu bak sampah, Nopal, Ari, Ray langsung bangun, berdiri, duduk.
ngeliat ya aku, sawan mereka. Ibu langsung emosi, kamu bang, kamu ini nggak menghargain orang tua, teriak-teriak kayak gitu. Apa kamu ini? Abang tuh cuma bilang, "Shh, shh, shh." Ya kan bang? Kayak gitu aku kan? Abang, "Shh, shh." Karena terus terang bang Pi, aku nggak pernah kayak gitu di depan ibu. Sekalipun pernah, tapi itu nggak mungkin sekeras itu. Ibu, aku nggak ngerti kenapa, mungkin karena ibu capek juga. Akhirnya ibu masuklah ke dalam. Pertamanya nggak nangis. Habis itu dari dalam, kalau cuma teriak, ibu juga bisa. Wah, sumpah. Aku merasa durhaka banget di situ. Ketimbang ku lawani, ya kan? Jadi makin hancur rumah ini. Keluarlah aku. Ku ambil motor, tak, breng, keluar. Niat aku, nggak ada tuh yang namanya kabur dari rumah, sumpah. Malu, yang kayak gitu. Aku cuma duduk di depan aja. Nih di depan samping toko strawberry. Aku belilah kopi ya kan. Karena aku orang yang biasa kayak gitu. Banyak pikiran ngopi, ngerokok. Bilang pikiran. Duduklah aku di situ sendiri, ngopi lah aku, ngerokok ya kan. Satu yang kupikirkan, kalau sampai nanti malam nggak ada telepon dari aku, berarti memang nggak mau cari tahu. Nggak ada juga nih yang nelfonnya kan? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Memang bener nggak ada. Kita nggak ada nelfon, tinggal makan. Atau inisiatif nyari atau apa pada saat malam itu atau tanya. Oke, mungkin kalian semua posisinya pada bingung nih ya kan. Kita ada masalah segala macam. Akhirnya diam-diaman, ya kan? Tapi sumpah karena rasa kecewa, rasa emosi, rasa bingung juga, aku nggak mungkin tiba-tiba pulang karena di rumah lagi diem-dieman. Akhirnya aku bilang kalau sampai jam sekian nggak ada telepon atau nggak ada chat, aku nggak bakal pulang. Tunggu, kebetulan nggak ada. Datangilah temanku, aku boleh nggak ke rumah kamu sebentar segala macam. Oh ke rumah aja lah, datanglah ke rumah. Dalam hati, kalau sampai besok pagi nggak ada juga kabar, aku nggak bakal pulang. Nggak ada juga kabar di situ pagi-pagi. Mak, ya Allah, ini memang orang-orang ini nggak mikir. Sedangkan HP yang satu aku tinggal di rumah ya nggak? Iya, HP itu aku bawa di mobil. Aku cuma pakai HP satu. Dan aku betul-betul bingung. Siapa yang aku hubungi? Aku cuma bisa ngubungi orang yang ada di Instagram. Aku kayak mikir, ya ampun. Bukannya, mohon maaf nih. Bukannya aku nih ibarat kata orang inti. Kenapa? Karena semuanya kan kita atur sama-sama nih ya kan ya. Apa-apa dari abang nih ya. Mohon maaf nih. Tapi kenapa nggak ada satupun yang cari? Nggak ada satupun inisiatif segala macam. Kenapa? Akhirnya abang merasa, oke, mungkin memang aku terlalu keras, mungkin memang aku terlalu berlebihan. Kalau aku pulang, aku artinya nggak tahu malu. Ya udah. Malam pertama abang masih di rumah temannya, tapi nggak mungkin mau di rumah teman terus. Habis itu berpikir nih ya kan, kemana? Carilah masjid-masjid, bla bla bla, ini segala macam, ya kan? Sekarang abang tanya lagi nih. Hari ketiga. Pertama kali chat masuk, Bang Vi chat apa? Minta uang buat beli emas. Ya enggak, aku masih ada loh itu chatnya. Iya, masnya Soibah. Karena uang yang di aku kan limit. Uang itu nggak ada. Sisa berapa gitu, uang emas itu sekian belas. Aku ngechat lah ke abang, abang uang emas ini, emas Soibah sudah datang. Uangnya kurang itu hari Minggu. Hari Minggu gak? Hari Sabtu. Satu yang abang tanyakan. Kalian bisa ngetek di IG, ya kan? Kan waktu itu kan HP yang Android kan nggak ada nih, termasuk ya nggak ada nih. Iya. Kalian bisa ngetek di IG. Kalian bilang bang di mana bang, pulang bang. Tapi nggak ada nge-DM, ya kan? Yang kedua, buat apa kalian tiba-tiba nge-DM yang diomongkan bang uangnya buat beli emas kurang? Hey, ini aku cuma mau ngasih tahu nih. Sekaya apapun seseorang, sebanyak apapun uangnya orang, pada saat dia jauh dari keluarganya, dia akan merasa miskin. Sumpah. Pada saat itu aku kaget banget. Ya Allah. Ternyata saudara kandungku, adik perempuan yang paling cantik, yang paling kusayang di dunia ini, dia minta tolong ke Bang VI buat nge-DM aku cuma buat minta uang beli emas. Aku kah yang suruh Bang BI atau kamu yang punya pikiran sendiri? Ya jelas lah dia punya pikiran sendiri, karena kan dia tahu nih tanggal sekian saya mau beli emas nih, ya enggak? Ini kok kalau cerita kayak gini nggak kayak ada podcast kayak gini sih Bang, nggak tahu kalau Bang BI itu minta uang buat bayar emas. Sama sekali nggak tahu.
Nggak tahu. Karena uang yang di aku udah limit banget, maksudnya udah nggak ada lagi yang ada di Padahal aku. kemarin udah dipakai beli emas juga gitu. Jadi kamu nggak tahu kalau misalkan itu dipakai buat beli emas? Yang Bang Pi mesti chat abang. Iya, chat abang buat Enggak. Nggak tahu. Enggak. Bang Pi minta uang ke aku nge-DM itu bukan dari permintaan Soibah, Bukan, tapi inisiatif karena memang memang nggak ada. kau perlu uang. Soibah soalnya bilang kayak gini, uang emas itu mau datang tanggal sekian. Aku cek tuh di ATM uangnya Soibah sisa sekian. Langsung aja deh aku inisiatif ngechat abang, bang uang emas bentar lagi datang, tanggal sekian uangnya kurang. Aku ngechat kayak gitu tuh. Oh ya udah, langsung abang transfer tuh. Hari itu juga abang transfer, besoknya emas itu datang. Kan aku mikirnya, misalkan Soibah kan orangnya nggak tahu tuh uang yang ada di ATM ku tuh sisa berapa. Aku mikirnya ya udah aku minta tuh ke abang. Satu yang pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi? Paling tidak basa-basi. Iya nggak? Sumpah, kalau aku jadi kau paling tidak basa-basi. Tanya, gimana kabarnya sekarang? Abang ngerasain apa? Ada emosi kah? Hari ini kah? Kalau aku salah aku minta maaf bang. Aku gini segala macam. Bukan langsung ping. Bang, ini uang buat beli emas Soibah kurang. Bang Pi jujur, berapa uang yang aku transfer waktu itu? 13.800. 13 bukan 16. 13. Yakin 13? 13.800. Bukan 16. Bukan. Tapi itu yang 13 itu memang saldo terakhirnya abang ada ngechat itu sesudah beli emas. Jadi sebelum beli emas itu uang emas ditransfer 5 juta. 5 juta abang transfer, beli emas tuh. Habis itu tanggal berapa gitu masuk lagi tuh chat dari abang. Ini uang aku 13 sisa uang aku 13.800. Aku transfer ke kamu semua. Ada kok dikirim ke Soibah, dikirim ke semuanya tuh dikirim. Oke lah, aku simpan tuh uang 13 itu. Udah, abang cuman ngomong sisa di aku sisa sekian kok nggak salah. Berapa ratus gitu. Buat bertahan hidup. Gimana caranya? Ada tuh abang ngomong kayak gitu kan. Dah, habis itu aku tuh bingung. Sumpah aku tuh bingung. Kayak orang bingung tuh nggak ada pikiran sama sekali deh, kayak apa yang mau dibuat itu. Aku kalau sudah bingung, aku nggak tahu apa yang harus kubuat. Sekarang gini, memang nggak ada perasaan dalam hati kalian itu kepikiran, ya ampun ini semua tabungan dari abang dikirim ke Bang Fi. Aku cuma megang uang beberapa sisanya. Sampai aku bilang aku cuma pegang beberapa aja buat bertahan hidup. Bang Pi ada sebut nominalnya kah? Bang minta uang segini gitu kok? Nggak ada. Enggak, uang aku enggak. Dia cuma bilang uang buat beli emas kurang. Memang nggak minta nominalnya berapa juta, enggak. Tapi abang nggak nyangka loh, Dek. Bisa-bisanya dalam kondisi terpuruk masih memikirkan. Oke, abang tahu. Memang pada saat itu ceritanya emasnya udah mau datang nih, wajib buat dibayar ya kan? Tapi bukan berarti seketika nge-DM itu cuma buat minta uang. Paham nggak maksudnya bang? Paling nggak ada basa-basinya. Contoh, kita aja mau pinjam uang ke orang, maaf sebelumnya, apa kabar? Ya kan? Basa-basi. Saya bang bener-bener nggak tahu kalau itu Oke. setengah ada uang abang, karena saya bilang sama Bang Bi jam tanggal segini emasnya keluar kalungnya nih, gitu. Iya sih bah, ada kalungnya ada. Sudah, nggak tahu lagi. Abis itu ternyata ada DM-an, nggak tahu. Pokoknya, ya Allah, rasanya bukan main dimintai uang di saat terpuruk. Rompal, tolong rokok, Pal. Sumpah, ibarat kata kayak gini nih ya. Tapi ya abang merasa gimana ya? Ada senangnya juga pada saat itu. Kenapa abang bilang senang? Di situ abang benar-benar kayak nginget masa lalu. Abang ingat banget gimana abang dulu tanpa ada uang gitu. Abang punya teman di mana-mana ya kan, daerah Samarinda ini semuanya abang teleponi. Abang minta tolong, alhamdulillah tuh masih ada yang membantu. Tapi abang dari dulu jujur, abang paling pantang buat ngerepotin orang. Banyak kok yang ngechat, sini bang tidur di rumahku aja bang, sini bang ini segala macam.
Ada tapi beberapa orang yang nggak tahu cerita nih. Ah, drama lagi, settingan lagi, salah curik. Kau tahu nggak rasanya? Tapi ya, aku Sekali. di sini aku ya nggak mau terlalu merepotkan orang gitu kan. Aku berusaha gimana caranya. Ya udahlah, ini jalan yang aku ambil, artinya aku harus hadapin nih, ya kan? Aku tapi di situ cuman nggak nyangka aja gitu. Kenapa? Mati? Baterainya. Enggak. Kenapa? Karena termasuk gini. Ya susah sih, karena kan HP Android abang kan nggak ada nih. Otomatis WA nggak ada ya. Ya, Jadi nggak bisa ngubungin keluarga, nggak bisa ngubungin siapa nih. Cuman ada IG tok doang di HP yang itu, di HP yang iPhone ya kan. Pada saat itu abang cuma megang uang 400.000. Kalau abang pakai bayar hotel, makan apa? Mengsedih, mengsedih. Tapi ya, abang tetap berusaha juga. Kenapa abang ada buat snapgram di depan ruko orang di segala macam? Abang lagi duduk di situ, salah rupanya duduk di depan ruko. Abang memangnya tidur situ, nggak berjam-jam abang tidur di situ. Yang pertama, mohon maaf nih, memang abang bukan orang terkenal ya kan? Tapi ada sebagian orang yang kenal. Abang tuh risih, sumpah. Jalan berapa meter, ih, Bang Saleh, ih, wih. Dalam hatiku nih kalau misalkan orang baik nggak apa-apa nih. Ih, Bang Saleh. Kalau orang jahat kayak apa? Wih, Bang Saleh, buk. Bang Saleh, mending soy, ya kan? Akhirnya aku, sumpah Bal, Bapi, Soibah, abang tuh gini nih, jalan ke warung, yang anak TikTok itu kah? Malu banget, kenapa? Jalan nggak pakai sendal, jalan kaki, sana kemari, ya enggak? Iya. Masa orang bilang, ih, artis TikTok itu ya? Artis TikTok mau pakai sendal nih? Sumpah, pak, mending soy. Dan akhirnya selalu sabar. Beberapa kali abang nangis terus. Apa yang bikin abang nangis? Ya, sampai abang ada bilang salah satu di video abang ngerti. Soiba udah punya kesibukan ya kan? Buat endorse, termasuk kalian juga, ini segala macam. Kalian masih bisa ketawa-ketawa. Demi Allah, abang nggak ada bilang, sumpah mereka ini nggak tahu diri. Nggak, abang nggak pernah bilang kayak gitu. Abang cuma bilang, ya aku bisa ngerti sih karena mereka kan kerja juga nih, tuntutan juga, dan mereka nggak mungkin juga nih 24 jam nyariin aku, sedangkan mereka ada kerjaan juga. Tapi hey, ini abang gitu ya nggak? Emangnya sepenting apa gitu ya nggak sih? Iya sih, iya. Contoh, kalian sekolah ya kan, wajib nih sekolah, terus kalian sakit, izin. Kenapa? Padahal sekolah penting, tapi sakit, kesehatan lebih penting. Iya enggak? Nah, kayak gitu mas abang. Tapi bukan berarti abang larang kalian kerja. Enggak. Cuman ini nih yang dipakai. Satu lagi, bisa-bisanya ada kalimat, abang tuh gak usah dicari, nanti juga pulang sendiri. Abang tuh udah besar. Abang tahu umur abang udah cukup buat berpikir. Tapi kondisinya adalah orang yang lagi frustasi, emosi, kecewa, digitukan, itu merasa diusir. Iya nggak? Tapi lagi nih, abang tetap berusaha gimana caranya abang nggak ngerepotin kalian, kalian nggak kerepotan karena abang, ya kan? Akhirnya abang inisiatif lah. Masuk sampai Lebaran. Setelah Lebaran, pas hari Lebaran itu abang dapat endorse dari YouTube juga. Dia bilang, Leh, gimana kalau misalkan ini DP-nya aku transfer dulu setengah. Loh, Kak, kok kayak gitu? Biasanya kalau udah selesai baru nih. Gak apa-apa, Leh, siapa tahu kamu butuh. Kaget abang waktu dia bilang kayak gitu. Tanya, kakak kok ngomong kayak gitu? Jangan-jangan kakak taruhnya, iyalah aku kan ngikutin TikTok kamu, aku ngikutin YouTube kamu, aku nge-follow kamu di IG tapi gak di-follow back. Dia bilang gitu kan. Aku merasa, gimana ya, aku pengen bantu kamu, Leh. Makanya kamu kerjain endorse ini. Tapi Kak, maaf nih, saya nggak bisa ngerjain endorse karena saya nggak punya tempat tinggal nih sekarang. Saya cuma tidurnya kadang-kadang tempat teman, kadang-kadang di masjid, ini segala macam ya kan. Saya nggak bisa Kak. Nggak apa-apa Leh, buat sebisa kamu aja. Ini ya uangnya, nomor rekeningnya yang kemarin kan, langsung ditransfer. Nina dalam hati, ya Allah, murahkan rezeki hamba ya Allah. Kalau memang udah nasib saya kayak gini, jauh dari keluarga,
susah buat makan, setidaknya jangan engkau jauhkan orang-orang yang masih mau bantu saya ya Allah. Abang cuma bilang kayak gitu. Begitu ditransfer, bukan main, sumpah senang kali. Kenapa? Karena cuma sisa 24.000. Yang ada di kantong sisa 24.000, bayangkan. Di ATM kosong. Ya udahlah nih ya kan. Begitu ditransfer uang, satu yang abang pikirkan, aku harus beli baju bagus, aku harus beli background bagus buat bikin konten. Abang beli nih, tak, datang ke rumah teman, aku boleh nggak pinjam kamar kamu sebentar aja buat bikin konten. Buatlah nih, saking semangat kali. Begitu, susah sih namanya rumah orang, panasnya bukan main, sumpah. Jadi abang tuh kayak gini nih, hai guys, kalian kalau misalnya ini kalau misalnya Ayo. namanya rumah orang kan kayaknya, tapi kita nggak bisa protes. Yang ada di pikiran abang cuma satu, ayo yuk bisa yuk, ini saling curik yuk, bisa yuk. Abang cuma kayak gitu. Tapi kan pernah mikir kan enggak, ya kan? Termasuk orang-orang yang nonton juga nggak pernah tuh mikirkan, lah ini kok main selebgram tiba-tiba ngamen, tiba-tiba ngenskui. Drama ya? Drama ya, settingannya. Nah, susahnya tuh kayak gitu. Tapi abang tetap gimana caranya, abang harus bisa deh gitu. Dan sekarang sih abang lihat kamu juga udah belajar banyak nih ya kan. Kamu udah gimana gitu. Udah bagus banget lah, pokoknya banyak perkembangan kalau abang lihat dari sehabis ada masalah itu. Habis itu ya gimana ya, abang tetap harus cari uang lagi nih. Ada ya kan tabungan abang udah ada nih sekitar berapa ya, 600 atau 700 ribu gitu ya kan. Tapi kurang nih kalau misalkan mau ngekos. Ada sih kos-kosan tapi nggak mungkin abang ngekos di pemukiman gitu. Takutnya begitu masuk kos, Bang Soleh. Aduh, musibah, sumpah. Jadi abang berpikir lah di situ ya kan, ngamen. Ketemu sama orang yang anaknya kenal abang. Mamanya pun kenal juga. Mak itu yang kayak di TikTok gitu nih. Mas, boleh nggak anak saya mau foto segala macam? Ditanya lah. Iya, sekarang saya ngamen segala macam. Terus istrinya bilang sama suaminya, Pak, ini yang di TikTok itu nah, yang kakaknya saya itu, ini segala macam dan ini. Ditanya dia sekarang ngamen segala macam. Awalnya dia ngasih kerjaan, tapi di situ abang berpikir, takutnya gimana gitu ya kan jadinya gitu kan ya. HP ku kenapa mati tuh? Baterai. Coba cek.